Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita berseru, Tuhan kasihanilah kami. Di dalam Injil beberapa kali terjadi orang-orang yang sakit berseru kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Orang buta berseru-seru, kasihanilah kami hai anak Daud. Atau juga yang lain seruan kurang lebih sama, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita berseru dalam perayaan Ekaristi saat doa tobat, Tuhan kasihanilah kami, Kyrie eleison. Seruan Tuhan kasihanilah kami dalam tradisi liturgis bukan pertama-tama sekedar mohon sesuatu, itu pasti, tetapi itu nomor 2. Yang pertama justru pujian penghormatan. Menyapa Tuhan itu adalah seruan pujian penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Dan kasihanilah kami adalah tanda penghormatan sekaligus pengharapan akan belas kasih yang dimohon untuk dicurahkan kepada kita. Tentu kaitannya karena kita ini orang yang lemah, berdosa dan rapuh. Maka kita memerlukan belas kasih Allah sendiri. Dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus, kita selalu menyerukan itu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Menurut bahasa yang lain itu juga semacam devosi yang biasa kita kenal dengan litani. Dengan litani selalu ada seruan-seruan penghormatan, menyampaikan gelar-gelar, tetapi diikuti juga dengan kata-kata kasihanilah kami kalau kepada Tuhan. Kalau orang kudus, bukan kasihanilah kami, tapi doakanlah kami. Kata-kata ini sangat bagus juga disampaikan saat kita adorasi. Pertama kita mengulangi apa yang selalu kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi saat doa tobat, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dengan demikian kita terhubung dengan seluruh perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Saat kita memuji dan menghormati Tuhan sekaligus mohon belas kasih, pengampunan, serta penebusannya. Adorasi pertama tadi sudah jelas memperdalam, memperpanjang apa yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi, mengucapkan pujian dan penghormatan kepada Kristus Tuhan dan seruan mohon belas kasihan dari Allah, kasihanilah kami. Maka adorasi yang kedua juga bagi kita menjadi saat kita mendalami kembali, mencecap kembali, dan memasuki terutama dalam misteri memuji menghormati Tuhan yang kini hadir dalam sakramen Maha Kudus sambil memohon belas kasih dan penebusannya bagi kita yang sedang berdoa adorasi ini, sekaligus untuk orang-orang yang kita doakan, bahkan sebenarnya
Kalau kita berkata Tuhan kasihanilah kami, kata kami di sini bukan hanya kami yang sedang mengucapkan atau yang sedang ada di kapel adorasi, tapi kami seluruh umat beriman, bahkan seluruh umat manusia yang kita mohonkan agar Tuhan berbelas kasih. Adorasi memang saat yang sangat khidmat, saat yang agung kita memuji menghormati Tuhan yang penuh belas kasih, sekaligus memohon agar belas kasih-Nya itu diberikan, dianugerahkan bukan hanya kepada kita tapi seluruh umat manusia yang banyak dosa ini. Kalau kita mendengarkan, mengikuti berita-berita, lebih-lebih berita-berita nasional di Indonesia, kita sering membaca berita-berita bagaimana orang-orang saling mengumpat, saling mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata yang sungguh-sungguh membuat kacau, membuat suasana tidak baik dalam masyarakat yang mengacaukan kedamaian dan kerukunan. Itulah tanda, itulah petunjuk, itulah gambaran bahwa masyarakat kita memang lemah dan banyak dosa. Semakin sering kita mendengar berita hoax, berita yang sifatnya tidak baik, apalagi kasus-kasus korupsi, kasus ini itu yang tidak baik, semakin menjelaskan bagi kita mengapa kita harus memohon belas kasih dari Allah untuk kita semua, untuk masyarakat. Dan adorasi dibaktikan, dipersembahkan oleh kita ini agar Tuhan berbelas kasih dan mengasihani kita semua. Adorasi menjadi saat kita mendoakan dunia, masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, agar Tuhan berbelas kasih dan mengubah hati orang-orang yang dengki, iri, yang penuh hujatan dan inginnya itu bertengkar terus ini, agar bertobat dan menemukan kembali makna kasih dan kehidupan bersama yang lebih baik, lebih damai dan rukun. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.